dan karyawan SDG Banjarasma. Pertama dan paling utama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh saudara narasumber Ibu Linda Permai Indriani SPP. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memperlancar jalannya acara menyusun sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala SDG Banjarasma 2, kemudian disusul dengan presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Linda Permai Indriani SPP. Dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan, dilanjutkan dengan lain-lain, dan yang paling terakhir adalah penutup. Untuk memperlancar dan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDG Banjarasma 2 kepada yang terhormat Bapak Edi Sukmo SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang pertama dalam kegiatan TDP. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kenantikan sahabatnya. Bapak Ibu yang menghormati, dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam melaksanakan presentasi kegiatan CDP. Namun dalam waktu maksimal 1 jam atau kurang lebih. Dalam pelaksanaan ini mudah-mudahan tidak ada gangguan atau yang tidak diinginkan. Untuk pelaksanaan diseminasi ini adalah yang pertama itu mudah-mudahan berikan kelancaran waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Sukmo yang memberikan sambutannya. Kemudian masuk pada acara yang kedua, yaitu pemaparan seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Permai Indriani pada
yang terdekat Ibu Linda Mediani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Penyelenggaraan 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih partisipasi bicara diskriminasi secara positif maupun secara tidak tepat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskriminasi budaya positif maupun 1.4. Ini untuk aksi nyata maupun 1.4. Biasanya kemudian aksi nyatanya tidak dipresentasikan, tapi untuk modul 1.4 ini dipresentasikan tentang budaya positif. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep kunci tersebut baik di kelas atau rumah. Dia tak bisa Iya. Budaya positif perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perubahan paradigma belajar, perubahan penting yang terjadi cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru. Profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak TV Pak, anak video ini Pak, anak seorang TV agak Diulang lagi. Iya, nanti ada filmnya Pak, ada videonya, ada efek musiknya, ada efeknya, sama ada penayangan. Mau diambil Speaker yang kecil, yang besar. speaker kecil aja ya. Iya, kan udah Ada musik. yang kecil ada penayangan. Disiplin positif. Disiplin positif suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Mohon maaf Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Saya dengar Bapak Ibu. Bisa. Ada pasti. Ya Bapak Ibu, mari kita bareng-bareng menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Ya sampai tepuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal.
Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ya, itu Bapak Ibu, tadi video menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Survival, terus survival, kemudian yang psikis itu kan diterima, merasa diterima, dikasih sayangi, penugasan yang diterima, kesenangan memperkuat kesenangan memperkuat yang penting jawabannya kebebasan, menerima penugasan. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sering mengalami ya Bapak Ibu, contohnya kayak kasus keluarga kita ya Bu Sri ya, karena kebutuhan dasarnya kurang ya Bu, karena keluarganya kurang, ekonominya kurang, itu kan termasuk kebutuhan dasar. Nah, kita harus tahu latar belakangnya kenapa tidak pernah berangkat, kenapa anak ini tidak pernah iuran, itu kita harus tahu. Jadi tidak, loh, bojone kenapa ini apa orang ini, tapi kita harus mengetahui latar belakang murid kenapa tidak berangkat, kenapa
apa mobil. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama, tadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang anak di sekolah itu menggigit ulah, kadang itu karena dia butuh kasih sayang kita, butuh perhatian dari kita, jadi dia gigit ulah di kelas, kita jaga sama temannya atau yang lain. Sekarang yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini menghubungkan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, akui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Yang ini streaming dulu ya Bapak Ibu. Ingat kata. Ingat kata. Misalkan saya bilang saya, kemudian Pak Dedi bilang makan. Maka nanti dilanjutkan yang kedua, berarti saya makan sampai orang hidupnya. Berarti kata-katanya harus diikuti, disambung, lanjut. Satu kata, dua kata. Semakin orangnya bertambah, berarti kata-katanya bertambah. Sekarang saya dulu. Mau kata awal kita bebas? Bermain. Dilanjut, Bu Asri. Bebas bermain kelereng di hadapan. Bermain kelereng. Bu Desti. Di rumah. Bermain kelereng di rumah, nongol. Iya, bermain kelereng di rumah. Pak Dedi. Main kelereng di rumah teman. Pak Beno. Aku. Kapan? Bermain kelereng di rumah. Bermain kelereng di rumah bersama Teman teman. juga Pak. Juga. Teman. Bermain kelereng di rumah teman. Sekelas. Bermain kelereng di rumah teman bersama teman kelas. Satu kata lah. Satu kata tambahin satu kata Pak. Bermain kelereng di rumah teman. Di rumah teman. Teman nama wis. Nama. Saya bermain kelereng. Gue mandul sama gue Penambah saya bermain kelereng di rumah teman lama sekali. menyenangkan.
Parlo. Berlari. Saya berlari ngomong. Saya berlari. Pak Dedi. Nyambung. Saya berlari kencang. Habis Rin. Saya berlari kencang mengejar pencapaian bukan. Wida. Saya berlari kencang mengejar anjing. Nah, kan bisa membuka. Pak Dedi. Saya berlari kencang mengejar Anjing. Merah. Berbeda. anjing. Anjing. Ya, yang merubah. Wes, kan jangan ngata. Bukan yang Saya berlari berlari. Saya berlari mengejar kencang Berlari kencang, berlari kencang mengejar anjing yang Menggigit. kaki menggonggong. saya berlari Kencang. kencang. Saya berlari kencang mengejar anjing yang menggonggong semalam. Hebat. Tepuk tangan semuanya. Pas sekali. Mengejar bunyi kurang waktu selesai. Yang permainan kedua. Asik main. Ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Saya bermain bola. Saya bermain bola. Bola saya ada 6. Bola saya ada 6. Berapa jumlah bola saya? Berapa jumlah bola saya? Ya, ikuti karena saya lagi. Saya membeli jeruk. Saya membeli jeruk 5 kilo. 5 kilo. Apel 3 kilo. Apel 3 kilo. Berapa buah yang saya beli? Berapa buah yang saya beli? 2 buah apel dan jeruk. Ya, udah. Ingat, ikuti kata Jeruk. saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan. Baik, posisi kontrol restitusi. Hati-hati. Posisi kontrol Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebaiknya kita kalau sebagai seorang guru itu di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau dan manajer atau teman? Ya, kita lihat nanti kita sebagai apa ya? Kalau di sini sebaiknya sebagai seorang manajer. Ini contohnya.
Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi kita merasa bersalah dulu. Kita juga pernah salah, tidak langsung menyalahkan anaknya. Tapi kalau saya bawa emosi, aku pengen pulang langsung. Iya. Ya, kita sebagai posisi manajer. Kemudian untuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Masing-masing di ruangan kita alhamdulillah sudah ada. Segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang
gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh kata-katanya ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu untuk pertanyaan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pertanyaan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori Conroy menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menurut presentasi jenis ini, apakah apa yang kita percaya sebagai kelas atau wajar? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh pertanyaan yang ketiga yang tadi di video ya Pak. Ya, kemarin Linda demonstrasi konseptualnya praktek di kelas 2, yaitu kejadian tentang Afifah, siswa kelas 2 SD Negeri Banjaran 02. Afifah adalah anak yang suka sekali bermain. Setiap pagi ia selalu terlambat bangun sehingga sering terlambat masuk sekolah. Guru sudah sering mengingatkan Afifah, tapi ia sering lupa. Kemarin ada videonya, cuma Linda tidak ditayangkan di sini. Kasus yang kedua yaitu Bala, siswa kelas 2 SD Negeri Banjaran 02. Bala anak yang sangat suka bermain. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia lebih suka menonton kartun daripada mengerjakan. Akibat PR-nya lupa tidak dikerjakan. Ini yang kasus Afifah yang terlambat sekolah.
suci dari yaitu kemarin contoh kasus 1. Jadi kemarin tugas TK-nya disuruh membuat video tentang permasalahan yang ada di kelas. Sekian presentasi dari Linda. Barangkali Bapak Ibu mau menanyakan, silakan. Habis. Demikian yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Linda Permendriani SPJ. Selanjutnya ada yang terhormat Bapak dan Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Sudah. Sudah. Jadi susah ngomong nanti. Masalah ada. Baiklah, kalau begitu, bila sudah cukup jelas sehingga tidak ada yang ditanyakan, itu aksara designasi selesai. Dengan kita akhiri, kita tutup acara ini. Namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara barangkali dalam menyampaikan acara ada yang salah atau ada yang kurang berkenan di sekalian, saya mohon maaf yang seterusnya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
penerapan budaya positif yang telah dilakukan Bu Linda sangat menginspirasi kami sebagai rekan sejawat, yaitu untuk menerapkan budaya positif seperti apa yang telah diinspirasikan kepada kami, seperti pembuatan keyakinan kelas, posisi guru dalam mengontrol diri, untuk menerapkan segitiga restitusi, dan penerapan pada murid-murid kami. Tentunya dapat memajukan SD Banjaratma 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul, guru lingkungan, rekan sejawat dari Ibu Linda Permainan ini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Banjaratma 2. Diseminasi penerapan budaya positif yang telah Bu Linda lakukan sangat menginspirasi kami sebagai rekan sejawat. Untuk penerapan budaya positif seperti apa yang telah didiseminasikan kepada kami, seperti pembuatan keyakinan kelas, posisi guru dalam mengontrol diri, untuk menerapkan segitiga restitusi dan penerapan pada murid-murid kami dengan penerapan budaya positif dapat memajukan SD Negeri Banjaratma 2. Sekian dari saya akhiri.